Terima kasih Pak selaku dosen pembimbing di sini, kemudian kepada Ibu Arini selaku ketua kelas telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak kalian berdoa dulu ya, karena semua aktivitas kita harus dimulai dengan atau diawali dengan doa ya. Itu salah satu doa kita kepada Tuhan. Nah, untuk memimpin doa saya minta kepada Pak Imran yang tergantung di kelas ini. Ayo Pak Imran, pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa? Rahmi, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, yang dimana di dalam pembelajaran kita hari ini muatan yang terkandung nanti ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, coba kita bernyanyi dulu ya. Nah, untuk memimpin lagu, saya persilahkan dengan Oke, udah ya. Ayo hari ini, ayo mulai. Oke, terima kasih ya hari ini ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu yang pertama, setelah membaca teks pahlawan-pahlawan yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya Badan Nadi dalam PPT yang dikirim melalui WhatsApp grup atau Facebook siswa, mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Nah, yang kedua, setelah melihat tayangan PPT melalui WhatsApp grup, siswa mampu mengidentifikasi perjuangan sosok pahlawan yang ada di Kalbar pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat secara rinci. Yang ketiga, setelah melihat tayangan PPT melalui WhatsApp grup, siswa mampu melaporkan dan mengenal salah satu pahlawan yang berasal dari Kalimantan Barat, khususnya tempat mereka tinggal, dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang keempat, setelah melihat tayangan percobaan sifat-sifat cahaya dalam PPT yang dikirimkan di WhatsApp group, siswa mampu membuat laporan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan dari bahasa Indonesia. Ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, berikut ini adalah gambar seorang pahlawan yang bernama Badan Nadi, yaitu pahlawan yang berasal dari Kalimantan Barat. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di bawah ini ada filosofi atau tentang cerita singkat dari pahlawan Badan Nadi. Coba bacakan. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya dengan cara menyebutkan nama-nama pahlawan di bawah ini. Buatlah biografi mereka secara singkat dalam bentuk peta pikiran ya. Kelompoknya dibagi 4 sesuai dengan gambar pahlawan ini. Nah, kelompok 1 itu diketahui oleh Arini, kelompok 2 itu oleh Imran, kelompok 3 itu oleh Emiliana ini, dan kelompok 4 itu dipimpin oleh Wahyu Ningsih. Iya, Pak. Yang pertama itu adalah Muhammad Alianyang. Nah, Alianyang ini adalah dia lahir di desa Nanang Merantap atau sekarang masuk kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Pada tanggal 20 Oktober 1920, orang tuanya Lakap dan Liang memberinya nama Anjang. Dalam keluarganya yang suku Dayak ini, Alianyang merupakan anak bungsu dari 7 orang bersaudara. Pada usia yang ke-8 tahun, Alianyang menjadi anak angkat Raden Maswadi Joyo Miharjo, seorang kepala sekolah di daerah Sintang. Kemudian mengganti nama asli Alianyang yaitu Anjang menjadi Muhammad Alianyang. Ia memperoleh pengajaran agama Islam dari orang tua angkatnya. Dalam pendidikannya, Alianyang pernah bersekolah di Holland Islamic School atau HIS di Pontianak. Setelah tamat dari HIS, melanjutkan ke sekolah juru rawat Sentral Burgerlesi Camp Interesting atau CBSD ya, atau Rumah Sakit Umum Pemerintah di Semarang. Setelah tamat kembali ke Pontianak dan bekerja di Rumah Sakit Umum Sungai Gawi Pontianak, kemudian ia meninggal pada tanggal 7 April 1970 dalam usia umur ke-49. Nah, gambar yang kedua, ya, kelompok 2 ya, itu adalah gambar Sultan Hamid II. Beliau ini lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak ke-6.
Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1978 pada umur ke-64 tahun. Beliau adalah perancang lambang negara Indonesia loh. Garuda Pancasila, satu, dalam tubuhnya mengalir darah Arab Indonesia. Ia beristrikan seorang perempuan Belanda kelahiran Surabaya yang memberikannya 2 anak yang sekarang tinggal di negara Belanda. Hadi Usman, itu gambar Hadi Usman. Beliau lahir juga di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 1 Agustus tahun 1920. Beliau meninggal di Ketapang, Kalimantan Barat 7 Desember tahun 1945 pada umur 25 tahun. Beliau adalah pejuang asal Kalimantan Barat. Nah, yang kelompok 4, Wahyu dengan kawan-kawannya, ya, itu adalah gambar Yohanes Chrysostomus Opang Urai, lahir di Kedamin, Kapuas Hulu, pada tanggal 18 Agustus 1922. Ayah dan ibunya bernama Leco dan Urai, yang beragama Katolik. Kedua orang tuanya berasal dari suku Dayak yang bekerja sebagai penoreh karet dan petani ladang yang berpindah-pindah atau nomaden. Ya. Ia merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Saudaranya yang lain adalah Ding Urai, Merin Urai, dan Tepo Urai. Urai meninggal karena sakit pada umur ke-63 tahun di Pontianak. IPS. Banyak dari sikap-sikap kepahlawanan. Yang pertama, tanya dulu ya. Pahlawan itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi pahlawan itu adalah orang-orang yang berjasa terhadap kita, ya. Nah, dari gambar ini ada yang bisa menunjukkan mana sikap kepahlawanannya? Yang nomor berapa? Nomor 2, Ya, iya benar. Nah, anak-anak, dari semua gambar ini adalah contoh-contoh bentuk kepahlawanan. Nah, yang pertama itu adalah belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Karena menjadi seorang pahlawan itu kan tidak harus berperang di medan perang. Nah, untuk kalian belajar dengan baik dan tekun serta bersungguh-sungguh juga salah satu menunjukkan sikap kepahlawanan, yaitu melawan kebodohan. Nah, yang kedua, gambar yang kedua itu menjenguk teman yang sakit, seperti teman kalian yang sekarang juga sedang sakit, yaitu Rahmi. Kalian juga harus mengunjunginya kalau ada waktu ya. Nah, karena salah satu sikap yang ditunjukkan dengan kita menjenguk teman yang sakit adalah sikap kepahlawanan. Kemudian gambar yang ketiga, menolong teman yang sedang kesusahan. Juga salah satu sifat dan sikap dari seorang pahlawan. Mengenal para pahlawan. Peninggalan sejarah para pahlawan yang ada di Kalimantan Barat itu contohnya. 1, Bardanadi, ya. Pejuang yang diabadikan jadi nama jalan di Pontianak. Alasannya dibuat nama jalan agar generasi penerus selalu ingat tentang pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Nah, yang pertama Muhammad Alianyang itu untuk mengenang kembali jasanya dibangunlah sebuah monumen bernama Alianyang di Simpang 3 Jalan Trans Borneo, kilometer 5 Kuburaya, Kalimantan Barat. Pernah ke Pontianak pasti tahu ya. Nah, sifat-sifat cahaya, ya. Adapun sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merambat, lurus. Yang kedua, mampu menembus benda bening. Yang ketiga, mengalami pemantulan. Yang keempat, itu ya, yang ketiga mengalami pemantulan. Yang keempat, mengalami pembiasan. Yang gambar ini, coba Bapak ingin tanya, ada yang tahu mana dari sifat-sifat cahaya yang telah disebutkan tadi? Coba saya ingin mendengar suaranya Utin. Pak. Utin, coba tunjukkan nomor 4. Itu sifat cahaya yang apa itu? Cahaya dapat menembus benda bening, Pak. Iya, terima kasih Utin. Ada yang bisa menempatkan lagi ya? Coba saya tanya Arini. Halo Arini. Iya, Pak. Yang nomor 4 itu apa sayang? Nomor 4. Cahaya mengalami pemantulan. Iya. Kan Pak, nomor 2 ya pemantulan. Bukan, itu mengalami Pengu- penguraian. Anak-anak, coba kalian melakukan percobaan ya mengenai salah satu sifat cahaya. Nah, kalian harus menyiapkan bahan, diantaranya alat yang digunakannya, yaitu lilin, senter, karton, cermin, dan pensil. Nah, kemudian buatlah laporan mengenai sifat-sifat cahaya yang telah dipraktikkan. Itu ke dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan dengan kalian, ya. Nanti dikirim jawabannya itu melalui grup WA ya.
kan. Nah, ini percobaan tentang bahwa cahaya merambat lurus ya. Itu. Kemudian yang gambar yang pertama itu cahaya dapat dipantulkan. Kesimpulannya ya dari ketiga mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu yaitu tentang membaca teks non-fiksi Batan Nadi serta membuat biografi singkat tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Kalimantan Barat. Yang kedua, mata pelajaran IPS membahas tentang sifat-sifat kepahlawanan di mana seorang siswa yang duduk di bangku sekolah harus selalu menunjukkan sikap kepahlawanan terutama di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar. Nah, pada mata pelajaran IPS itu, siswa juga telah diminta untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta peninggalan atau bentuk penghargaan kepada mereka yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, yang terakhir mata pelajaran IPA yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Siswa diminta tadi mengamati dan mempraktikkannya tentang sifat-sifat cahaya, kemudian membuat laporannya. Terakhir, ya, sebelum kita pulang, atau sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu daerah untuk lebih mengingat kembali, ya, lagu-lagu daerah. Jangan sampai kalian lupa lagu-lagu daerah di daerah kita, terutama di Kalimantan Barat. Oke, mari kita bernyanyi. Silahkan hari ini memimpin doa. Iya Pak, baiklah kawan-kawan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.